di kantor kami di PT Taran Persero P3 Jakarta. Kebetulan kalau di P3 ini kami di bawah kantor induk PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan daerah Jakarta. Profis kami di retail ya, di distribusi, pendistribusian, penjualan listrik langsung ke konsumen. Kira adik-adik ini dari Fakultas Psikolog, Ilmu Komunikasi. Oke. Jadi perkenalkan, saya Rahmawati. Saya diamanahkan oleh manajemen untuk mengelola TGSL. Kalau dulu CSR ya. Oh iya. Kalau dulu CSR, kalau sekarang kita menyebutnya TGSL. Jadi TGSL itu tanggung jawab sosial lingkungan. Sosial. Jadi saya bersama tim di manajemen untuk mengelola TGSL PLN. Dan alhamdulillah sudah berjalan dari tahun ke tahun, dan setiap tahun ada program. Kalau program itu terdiri dari program reguler dan program insidentil kalau PLN. Yang dinamakan program reguler itu adalah program yang inisiasinya dari kami, dari kami. Dan kalau program insidentil itu biasanya kami mendapatkan perintah langsung turunan dari pusat untuk melakukan penyaluran anggaran TGSL. Jadi biasanya langsung perintah langsung kami. Jadi membedakannya begitu. Kalau yang saat ini kami kerjakan untuk program-program reguler yang ada di Jogja, kami sudah melakukan meng-create program ekowisata Sungai Muda. Pernah tahu? Oke. Nah, terus ada juga konservasi Pantai Baros. Di situ kita lakukan penanaman mangrove. Dan insya Allah tahun ini kita akan meng-create program yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan, karena SDGs ya. Jadi kan pilar SDGs ya. Pilar SDGs itu yang di kami turunnya hanya pendidikan dan UMKM ekonomi. Tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini. Nah, jadi untuk pilar lingkungan itu jatuh ke rekan-rekan sejawat kami yang mengelola produksi PLN di sisi transmisi maupun pembangkitan. Gitu. Nah, kenapa kami tetap masih melakukan pendampingan di Baros? Karena kita nggak mungkin meninggalkan sesuatu yang sudah kita berdiri. Tapi pilar yang kita angkat itu adalah pilar ekonomi. Pilar ekonomi itu adalah yang kami buat di situ bersama teman-teman pemuda Baros membuat mengolah limbah kayu yang hanyut-hanyut di pantai, limbah kayu, dan dijadikan craft. Jadi teman-teman itu selain dia volunteer untuk penyelamatan alam, mereka juga crafter ya. Nah, sehingga hasil dari penjualan usaha dari craft ini nanti ujung-ujungnya dijual untuk konservasi pantai Baros juga. Itu udah kami lakukan. Terus kami juga punya sekolah Sungai Silup. Pernah tahu di Silup Pamio itu sekolah Sungai Silup. Nah, jadi itu sekolah informal yang di-create oleh pemuda Silup, dan PLN berperan di sana bersama volunteernya, bersama teman-teman lokal di situ, membuat kelas-kelas tari, kelas lukis, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sekolah formal ya. Nah, saat ini kami juga membuat sekolah formal kejar paket C. Tahun ini ada sekitar 60 siswa yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, untuk yang kelas 3 ini sekitar 40 orang dan akan kita putuskan di itu yang ada di Silup ya. Nah, terus bergeser ke Gunung Kidul, kita juga punya 2 klaster TGSL, satu UMKM
kami punya namanya Rumah BUMN Gunung Kidul. Rumah BUMN Gunung Kidul inilah sebagai wadah dari rumahnya UMKM se-Kabupaten Gunung Kidul. Jadi PLN itu mendapat amanah dari kementerian sesuai arahan Bapak Presiden kan, bagaimana mengoptimalkan ekonomi kerajaatannya. Nah, jadi potensi-potensi UMKM yang ada di Gunung Kidul itu di rumah BUMN ini yang dilakukan pendampingan, naik kelas, terus kan ada go online, go digital, bahkan go modern gitu kan, yang tadinya orang nggak bisa, yang jualan keripik pakai plastik diklip. Nah, setelah dia dapat pendampingan dari rumah BUMN ini, packagingnya udah bagus, legalitasnya juga ada, gitu-gitu ya. Nah, sampai pemasaran produknya juga dibantu oleh teman-teman. Kalau selama ini mungkin sebelum mengenal program yang ada di RBKP ya, itu jualannya hanya jualan biasa gitu di warung ya. Nah, setelah dia mengenal program yang ada di kami dan ikut pelatihan-pelatihan di kita, mereka sudah bisa menjual produknya dengan online. Jadi mereka udah modern sekarang. Terus dari sisi pengelolaan keuangan, manajemen produk, manajemen keuangan, dan manajemen karyawan dan lain sebagainya, mereka dapatkan dari sekolah, dari rumah BUMN Gunung Kidul, dan itu gratis. PLN siapkan itu semua untuk UMKM, khususnya Gunung Kidul dan DIY. Gitu. Kan sekarang ada beberapa UMKM yang sudah menurut pengelola, menurut fasilitator yang ada di sana, sudah bisa masuk ke kategori go global. Jadi produknya sudah bisa ekspor. Itu juga dilakukan oleh kita. Nah, turun sedikit itu untuk UMKM, kami juga meng-create namanya Desa Berdaya. Jadi ada namanya Desa Berdaya Kedungpong. Kedungpong mungkin nanti suatu saat boleh ke sana, kita kolaborasi dengan UGM. UGM, kami menggandeng UGM. Di situ kita meng-create, jadi di Kedungpong itu potensi lembah madu lokal, Apis Sirena namanya ya. Nah, belajar dari situ, berangkat dari situ, ternyata madu pancem, madu lokal itu memang sangat luar biasa, dan ada juga rimpangan-rimpangan dan lain sebagainya, potensi pertanian juga banyak. Nah, kita bikin desa berdaya di sana, desa berdaya. Nah, itu tadi semua terkategori dengan SDGs ekonomi. Di Kedungpong ini unik ya. Di tempat lain banyak desa-desa yang memproduksi madu, tapi yang di Gunung Kidul ini, yang di Kedungpong khususnya, itu sangat berbeda karena berangkat dari riset, karena dari teman-teman Fakultas Biologi UGM. Jadi di situ selain jadi kita bikin kayak kampung ekowisata. Jadi boleh orang ke sana tidak hanya sekedar membeli madu, menikmati madu, tapi bisa riset, bisa melakukan penelitian, banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Dan berangkat juga dari bagaimana budidaya madu ini tidak merusak alam. Kan selama ini madu itu lebah, koloni lebah itu ratunya itu kan biasanya kalau lebah itu diambil dari alam, ya merusak pohon, merusak buah gitu ya. Nah, jadi kalau di Kedungpong ini sudah ada teknologi yang dilakukan oleh UGM untuk bagaimana cara teknik menghasilkan ratu-ratu lebah baru. Ratu-ratu lebah baru, sehingga sampai sejauh ini hutan di Kedungpong terjaga. Itu saja 10 menit perkenalan kami. Rasanya itu aja ya Mbak Sadi ya. Kayaknya baru itu aja. Jadi memang kami tidak banyak. Kalau yang lain-lain itu ada, kalau di tempat lain mungkin ya CSR itu lebih cenderung ke sifatnya berbagi kanan, berbagi ini. Kalau di PLN itu sudah tidak kami lakukan, karena kami sudah punya lembaga lain yang ngurusin charity. Nanti charity itu nanti larinya ke IBM, Yayasan Baitul Mal. Itu sudah ada ininya. Tapi kalau di kami charity itu hanya
untuk program-program insidentil. Oh iya. Insidentil itu kan itu tadi ya, kalau dari pemerintah, dari pusat, biasanya kalau ada gempa, ada bencana alam, gitu, kekeringan, iya lebih global, dan itu bencana gitu yang force major. Nah, itu kita keluarkan charity. Tapi kalau untuk program yang kami create secara reguler, itu kami lebih mengedepankan sistem, mendevelopnya dengan sustainable, gitu ya, berkelanjutan, bisa ada exit programnya gitu kan. Jadi masing-masing cluster ini ada exit programnya, mau jadi apa setelah dilakukan, kan ada after before ya. Jadi sebelum kita punya gambaran nih, jadi untuk semua kita sudah ada gambaran. Jadi sebelum kita dampingi itu kita punya peta namanya social mapping, analis kan. Sebelum kita lakukan pendampingan, kami biasanya lakukan social mapping dulu. Social mapping itu melingkupi siapa penerimanya, bagaimana penerimaan masyarakatnya, peta benar-benar peta yang kita dapat existing di lapangan itu seperti apa, perlu sentuhan apa, ya nggak? Angka kemiskinannya bagaimana, pendidikannya seperti apa, pendapatan masyarakat bagaimana, gitu ya. Dan biasanya masing-masing klaster punya spesifikasi case-nya berbeda-beda. Jadi sentuhannya nanti berbeda-beda juga. Itu sementara perkenalan, sekelumit perkenalan. Kalau saya sih hanya sekedar pegawai biasa yang memang ditugasi manajemen untuk mengawal program ini ya. Jadi bukan, kalau saya masih tidak ada apa-apa, cuma saya hanya mengenalkan aja untuk perkenalan. Jadi saya mengenalkan program-program yang sudah dilakukan PLN saat selama ini gitu. Gitu. Apalagi silahkan, monggo sudah sempat perkenalan. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Saya Nafisa Zuleka dengan dua teman saya di sini, ada Indah Asura dan juga ada Aditya Rizky. Ya. Sebelumnya kami mau berterima kasih untuk kesempatannya dan waktu Ibu untuk bisa menjadi narasumber kami. Oke. Ya, tadi kan Ibu sudah cukup banyak menjelaskan ya beberapa program CSR yang diterapkan di PLN, dan kalau bisa saya tangkap berarti secara garis besar program CSR yang diterapkan di sini lebih mengedepankan dari segi pendidikan dan juga ekonomi. Kemudian kalau saya boleh tahu, cara PLN Yogyakarta untuk menargetkan pemilihan kelompok dari program CSR ini bagaimana? Kalau untuk dari segi inisiatifnya ya? Iya. Inisiatifnya. Jadi gini, kalau inisiatif itu kita kan ada, kalau kami itu punya namanya LFI ya. LFI. Jadi LFI itu apa singkatnya, saya lupa. Jadi ada kayak kami punya logical framework analysis. Oh iya. Jadi di situ kita berangkatnya dari isu yang ada dulu. Jadi sebentar tak buka dulu ya. Tapi ya saya juga agak-agak namanya udah lemot. Nggak apa-apa Ibu. Kita cari LFA dulu. Berarti memang sudah ada isunya ya Ibu ya? Ya, isu dulu, berangkat dari isu dulu. Isu itu ada dua, isu internal maupun isu yang ada di eksternal. Eksternal itu di penerima manfaat. Oh iya. Misal ya kalau isu sampah Jogja, di mana-mana se-Jogja itu darurat sampah. Nah itu sebenarnya bisa ditangkap jadi isu, ada isunya sampah, gimana sih penanganan sampah. Nah belajar berangkat dari situ. Atau kita balik, di PLN ini ada beberapa program perusahaan yang tidak jalan di satu tempat. Misal kami harus menyalurkan satu kawasan, kan ada PLN itu kan ada saluran transmisi ya, saluran sutet ya. Ini kawasan sana itu nggak bisa menyala, nggak bisa ekonominya hidup, nggak bisa terbangunkan pembangunan di sana, angka kemiskinan tidak bisa ditekan, ekonomi tidak tumbuh. Karena apa? Listrik adalah menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, manakala dari program ini ingin
memberi keadilan bagi rakyat Indonesia yang ada di kawasan sana, kita ada kendala nih misalnya untuk mendirikan transmisi, menyalurkan listrik dari pembangkit di sini menuju ke kawasan itu. Ada penolakan di masyarakat di seputar di satu kawasan lah, sehingga ada 3 tower yang tidak bisa terkoneksi. Begitu ini nggak bisa terkoneksi, otomatis kan nggak bisa kita menyalurkan listrik. Biasanya kawasan inilah yang nanti akan kita beri sentuhan. Nah, sentuhan. Jadi nanti itu sebutnya langkah awal ya. Jadi logika secara frame-nya dulu ya, untuk berpikir menganalisa satu masalah. Jadi kita lihat dulu isunya. Inputannya itu apa? Input dulu. Input itu berupa apa? Berupa isu, enggak? Terus nanti ada isu, dari isu itu berangkat berarti ada potensi apa di sana, ya enggak? Nah itu tadi isunya, misal isu internal PLN, isunya PLN tidak bisa menyambung mengkoneksikan transmisi dari wilayah A ke wilayah B. Potensinya apa? Potensinya itu tadi, kawasan itu tidak bertumbuh, ekonominya tidak bertumbuh, tidak ada grafik penurunan kemiskinan dan lain-lain sebagainya, tingkat kejahatan tinggi, bla bla bla. Itu potensi ya, potensinya. Saya jelaskan aja ya, saya lihat framework ya. Nah, potensinya. Nah, permasalahannya apa? Nah, itu kan jadi input dulu. Jadi ada isu, ada potensi, ada permasalahan. Setelah itu baru kita melakukan prosesnya. Prosesnya berupa apa? Ada inovasi sosial, ada intervensi program. Ya enggak? Berarti kan kalau inovasi sosial biasanya kan berupa pendampingan program berbasis apa? Pemberdayaan atau edukasi gitu-gitu kan. Nah, lalu di kawasan itu perlu ada intervensi programnya. Gitu, kita baru lihat di lapangan. Ini bagaimana kita lakukan apa sih? Nah, gitu kan. Misalnya di sana cenderung, mohon maaf, mungkin mereka butuh pembangunan. Outputnya itu bagi masyarakat itu apa? Setelah kita masuk, setelah adanya intervensi masyarakat, misalnya dengan kita bantu infrastruktur jalan, ternyata potensi pertanian yang ada di sini dengan jalan yang bagus bisa gampang dibawa ke kota, bener kan? Nah, dibawa ke kota, terus budidaya perikanan misalnya. Tadinya cuma budidaya doang, nggak ada ilmu, terus bingung pengelolaannya, nggak ada yang dampingi. Nah, dengan adanya pendampingan dari kita bagi si masyarakat, otomatis budidayanya meningkat, produktivitas perikanannya naik, ya nggak? Terus misalnya selama ini cuma dijual-jual aja, ya udah kita lakukan misal bagaimana mendiversifikasi misalnya perikanan. Tadinya cuma panen terus dijual, udah bikin keripik wader, ya bisa naik harganya, misalnya seperti itu. Nah, bagi pemerintah outputnya yang didapat, harusnya kan jalan itu tugas pemerintah, ya nggak? Harusnya yang melakukan pendampingan itu pemerintah melalui dinas perikanan. Petani harusnya itu tugas pemerintah melalui dinas pertanian, ya enggak? Nah, dengan adanya kita masuk, artinya apa? Membantu tugas pemerintah memenuhi program pembangunan jangka pendek dan jangka panjangnya pemerintah. Outputnya kan itu larinya ke pemerintah. Nah, untuk PLN outputnya ke PLN itu tadi ada penerimaan dari masyarakat, ada dukungan, support ini udahlah karena kami udah dibantu PLN, jalan kami udah dibagusin, pertanian kami meningkat, produktivitas perikanan kami bagus gitu ya. Akhirnya apa? Bolehlah PLN, udah silahkan PLN bangun transmisi sambung dari sini ke sana, bisa kan? Citra perusahaan meningkat, program-program perusahaan berjalan dengan lancar tanpa adanya penolakan. Nah,
itu ya. Iya. Nah setelah ini nanti baru kita akan ukur outcome-nya, sejauh mana dampaknya. Yang tadinya belum dibantu PLN misal produktivitas pertanian hanya misalnya dalam satu tambak itu hanya menghasilkan katakanlah 1 kuintal misalnya. Setelah kita masuk, kita didik, kita beri edukasi dan lain-lain sebagainya, ternyata bisa jadi 300 kali 300%-nya. Produktivitasnya juga pertanian juga meningkat. Kenapa? Tadinya misalnya panen apa, cabai, karena jalan rusak, keburu rusak kan cabai. Ya, nggak ada yang menyerap. Nah begitu jalan bagus kan terjual langsung ke bawah ke kota, benar nggak? Nah belum lagi diversifikasi pertaniannya, diversifikasi dari perikanannya. Orang bisa jual, tadinya pendapatan dari tambak sebelum dilakukan diversifikasi hanya 1 juta misalnya kan, kurangin modal, aduh untung-untungnya misalnya cuma 500.000 gitu misalnya. Begitu kita bantu ada diversifikasi pertanian bisa 300%, 400% kan kejual. Apalagi kalau udah didampingin jualan online, jualan apa, ya enggak, dia jualan online, oh ini mereka nggak susah lagi jual ikan asin, jual keripik ikan, ya enggak. Nah di situ nanti jual online udah gampang karena apa, jalan bagus, JNE masuk, ya enggak. Nah aksesnya lebih gampang itu. Nah bagi PLN sendiri ternyata itu tadi program-program perusahaan berjalan dengan sangat baik. Nah impactnya itu tadi bagi masyarakat, berarti kan otomatis bertambahnya pendapatan, berkurangnya angka kemiskinan, ya enggak, tercapainya SDGs ekonomi bagi si masyarakat, jumlah anggota, jumlah pegawai yang tidak mampunya tadinya banyak mungkin. Nah dengan dia diversifikasi pertanian atau diversifikasi perikanan, saya masih butuh tenaga kerja, mana nih pemuda-pemuda yang nganggur gitu kan misalnya. Pemuda-pemuda yang nganggur mana? Akhirnya apa? Orang yang tadinya tidak punya pekerjaan tetap jadi punya pekerjaan tetap dengan program-program yang kita gulirkan, ya nggak? Nah bagi pemerintah tentu saja sangat kena secara itu tadi tugasnya mereka untuk menurunkan angka kemiskinan, stunting dan lain-lain sebagainya. Terus mungkin ada alokasi anggaran yang harusnya dibikin buat jalan, buat melakukan supervisi dan pendampingan, akhirnya bisa jadi saving cost untuk dialihkan ke tempat lain, untuk warga lain, gitu kan? Yang tadinya dia hanya bisa lakukan satu, dengan PLN masuk, dia bisa alihkan dana itu untuk ke tempat lain. Artinya program RPJM desa atau RPJM pemerintah tadinya hanya teranggarkan untuk satu lokasi, ya karena PLN udah masuk, tanpa mengeluarkan uang bisa dapat 2, bisa dapat 3. Kenapa? Source-nya sudah tidak lagi dari pemerintah, source-nya sudah ada program-program dari PLN masuk ke sana, gitu ya. Terus dari PLN ya itu tadi, PLN sangat terbantu, artinya terkoneksinya transmisi ini ke kawasan yang tadinya gelap itu, pendapatan revenue-nya PLN dapat, ya enggak. Terus penugasan dari pemerintah terlaksana 100%, elektrifikasi, rasio elektrifikasi itu tercapai. Orang dunia akan lihat, wah masa sih masih ada masyarakat miskin? Kenapa? Rasio elektrifikasinya belum 100%. Masih ada masyarakat yang belum bisa mengakses listrik. Nah, orang kan kalau udah ada listrik, jualan somai, mau jualan jus, jualan apa? Elektronik ya. Nah, gitu. Misalnya tadinya ibu-ibu di kampung itu bikin kue beras, kue apa itu tadinya kan manual, numbuk berasnya gitu kan. Dengan masuknya PLN, udah semua pakai mesin, semua bisa ini cepet kan. Nah, kalau tadinya cuma pakai ditumbuk-tumbuk, cuma bisa sekilo sehari, begitu PLN masuk, ibu udah beli alat, bisa 5 kilo, bisa 10 kilo, giling, produksinya naik, ujung-ujungnya ke sana, gitu. Kelungit ini baru permisalan, jadi itulah yang PLN lakukan dalam menjalankan TJSL ini ya. Apalagi kira-kira? Misal programnya gagal diterima oleh masyarakat, apakah CSR-nya akan mengevaluasi program tersebut dan biasanya
yang dievaluasi itu dalam hal seperti apa? Izin gini, makanya program yang akan kita gulirkan kuat dulu di social mapping. Kan saya sudah cerita. Social mapping itu salah satu apa ya istilahnya, mitigasi risiko supaya tidak gagal di tengah jalan. Jadi kuatnya sebelum kita masuk social mapping lah yang kita kuatkan. Di situ kan akan ada seberapa persen penerimaan masyarakat, berapa persen supporting dari stakeholder setempat, bagaimana potensi yang nggak mau, siapa yang nggak mau, ya gitu. Jadi di social mapping, sehingga kami memang di PLN itu selalu social mapping yang kami kuatkan dulu, sehingga itu merupakan mitigasi risiko kita. Sehingga kalau ini udah mateng, udah clear, baru nanti kita jalankan. Biasanya tingkat keberhasilannya 100%. Berarti selama ini belum ada. Alhamdulillah ya. Dan biasanya udah jadi. Oh iya. Ya. Gitu. Enggak, apalagi. Kalau untuk kemitraan itu sampai sekarang PLN itu bekerja sama dengan siapa ya? Tadi kan ada Kemitraan. Iya. Oke. Ya, jadi kemitraan itu sebenarnya kami membuka diri ya. Satu kawasan dengan kawasan lain itu akan berbeda kemitraan, tergantung dengan kondisi masing-masing klaster. Jadi kalau kayak Gedung Pop, karena berangkatnya itu dari research ya, otomatis akademisi yang lebih banyak berperan. Tapi selain akademisi, kita juga perlu dukungan dari pemerintah kabupaten melalui siapa? Melalui dinas-dinas. Kalau kita udah berpikir bahwa klaster ini harus jadi eduwisata, berarti kan ada eduwisatanya berangkatnya dari mana dulu dong? Ini ada potensi pertanian, ada potensi hutan rakyat, ada potensi kebudayaan, ada potensi peningkatan taraf hidup melalui pendidikan. Berarti kan sudah bisa kita lihat ini fungsinya siapa, dinas mana yang harus kita gandeng gitu loh. Misalnya kalau kayak pertanian, berarti dinas pertanian dong gitu. Makanya kalau kita bicara stakeholder itu adalah kabupaten, pemerintah. Walaupun di dalam pemerintah itu kan akan ada dinas-dinas gitu. Dari beberapa program yang sudah Ibu sebutkan tadi kan itu ada banyak sekali program yang PLN lakukan masyarakat ya. Ada nggak program yang memang PLN sendiri yang paling bagus dan mendapatkan keberhasilannya paling tinggi dari semua program dan masih berlanjut sampai sekarang? Semua program masih berlanjut terus dan sudah mendapat penghargaan. Jadi seperti ini modal, kita sudah ikut kompetisi ICA Award. ICA Award itu Indonesian CSR Award. Kita berkompetisi dengan seluruh instansi BUMN maupun lembaga. Itu sudah kita dapatkan ya Mbak Sari ya. Terus IGA Award juga, Indonesian Green Award juga udah dapat. Terus kalau di internal jangan dikata, udah semua menyampai ya. Terus dari kabupaten, dari pemerintah juga dapat penghargaan. Siluk juga sama, Siluk itu juga Siluk juga dapat, jadi sudah memenangkan IGA Award karena Siluk itu berangkat dari lingkungan dulu sebenarnya. Jadi kalau tahu jembatan Siluk Serotonioro, dulu kan itu sebelum adanya teman-teman ngelola itu jadi kawasan sekolah, itu jadi tempat buang sampah, bawah sungai, orang dari mana tuh. Sejak kita galakkan sama teman-teman Siluk untuk lakukan pembersihan, pemilahan sampah, dan yang paling penting adalah edukasi kepada masyarakat, dan sekarang jadi satu kawasan sekolah informal. Nah itu kita dapat IGA Award, dapat ISDA Award, dapat TJSL Award dan ICA Award. Yang paling tinggi itu ICA Award. ICA Award itu yang negara yang adakan. Nah itu dua tempat. Kalau untuk RBUMN kita baru dapat dari pemerintah sama dari dinas perpustakaan.
readiness culture strata. Ya, kalau yang Kedumpo karena kita baru create, jadi ini masih dalam tahap apa? Iya, satu itu lagi sedang kita develop ya. Oh iya. Gitu. Sementara untuk program CSR sendiri itu apakah ada seberapa lama jangkauan programnya atau apakah harus ada program regulernya sendiri setiap tahun yang harus dilaksanakan atau inisiatif sendiri atau kayak setiap dari pemerintah mungkin setiap tahun atau 2 kali setahun? Jadi gini, kita kembali ke masing-masing cluster ini kan berbeda-beda case ya, sehingga kalau kita ingin meng-create suatu program, biasanya kita duduk bareng nih sama calon penerima manfaat. So berangkat dari social mapping, kira-kira goals-nya itu mau jadi apa yang mau kita create. Nah, contoh kayak di Siluk ya, Siluk atau Udal deh, Udal itu jadi satu kawasan wisata yang terintegrasi, ya jadi kawasan wisata yang terintegrasi. Kalau yang di Siluk jadi sekolah alam berbasis potensi budaya dan seni ya Mbak Sari. Nah kan di social mapping ini kan jelas nih ya kita kebutuhannya, terus kita bisa ada roadmap, kita bersepakat nih sampai sekolah Siluk ini jadi sekolah yang kita harapkan jadi sekolah rintisan alam itu berapa tahun? Kan kita punya rencana kerja dong ya. Nah bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Nah modal juga sama, exit goals-nya apa sih? Misalnya waktu itu kita pernah declare ya Sari pendapatannya menjadi ekowisata yang mandiri, yang mandiri. Jadi mau berapa tahun dia bisa mandiri tanpa harus adanya PLN lagi dan sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah itu 5 tahun. Nah dalam kurun waktu 5 tahun ini kan ada road mapping. Tahun pertama kebutuhannya apa? Biasanya infrastruktur. Terus kebutuhan kedua masih kembali ke infrastruktur tapi perlu legalitas, gitu kan? Legalitas. Terus apalagi tahun ketiga tetap ada supervisi dan lain sebagainya. Sampailah nanti dia di tahun ke-5 begitu di exit program. Nah itu biasanya kita akan punya goals yang kita sepakati bersama, minimal mandiri, minimal memiliki penghasilan yang bisa menjadi, dan alhamdulillah sampai saat ini begitu kita lepas di beberapa tahun yang lalu pendapatan mereka itu udah di atas 1 juta dan udah bisa menghidupi masyarakat sekelilingnya dan bahkan ada bantuan untuk anak sekolah, bantuan apa yatim piatu dan lain sebagainya. Jadi itu sudah efeknya memang benar-benar seperti itu, jadi trigger gitu ya. Iya, langsung menyentuh ke masyarakat. Berarti memang dari social media tersebut, misalnya masyarakat kan tidak tahu kalau misalnya dia membutuhkan itu, misalnya kayak mereka aman saja dengan rasa itu sebelumnya. Nah, dari social media itu berarti memang apakah masyarakat yang meminta pemerintah atau dari PLN sendiri menyadari, wah ternyata daerah ini belum maksimal nih listriknya, kita harus jalan program CSR itu di daerah tersebut. Itu memang dari inisiatif PLN-nya atau masyarakat yang mendorong sendiri? Biasanya itu di social mapping itu kan kita bisa eksternal dan internal. Kalau di internal kan kita biasanya juga kawasan itu ada potensi ini misalnya karena kami juga ada CSP ya. CSP itu corporate kreatif CSP kreatif apa sih CSP kreatif share value. Jadi ada kebermanfaatan dari sisi perusahaan. Biasanya kan PLN itu untungnya dari jualan listrik kan? Ya enggak, kita itu pasti kan masa kita nggak jualan listrik. Jadi biasanya dari sosial mapping itu kan UMKM kita petakan, potensi pabrik-pabrik kita petakan, ancaman-ancaman yang akan mengganggu penyaluran listriknya PLN kita petakan. Nah gitu kan, kita bekerja sama dengan
masyarakat dan dengan stakeholder. Nah, jadi nanti butuh tambahan daya nggak? Kan ini udah ini nanti kan butuh tambahan daya nggak? Butuh tambahan ini nggak? Betul. Oh di sana kalau rabas-rabas pohon-pohon gitu kan sering ngeluh mati lampu gimana nggak mati lampu? Soalnya apa? Bapak bukan terbatas. Jadi gini kan namanya di daerah pegunungan di Gunung Kidul itu kan pasti aset kami itu kan melewati kebun-kebun penduduk. Ya, kabel kalau tersenggol saja dengan pohon kelapa, dengan daun kelapa, dengan daun jati, itu kan bisa trip. Kalau trip kan mati lampu dong. Nah, supaya tidak ada gangguan, supaya PLN tidak padam, itu kan harus dilakukan perabasan. Nah, ini bagian dari campaign kami gitu. Di balik TJSL yang kita create di situ, itu bagian daripada campaign kami gitu. Jadi kebutuhan ada tambahan kebutuhan daya enggak, kebutuhan gangguan, list mitigasi gangguan dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya TJSL ini hal-hal seperti itu bisa teratasi. Gitu. Apalagi? Enggak. Sambilan ya. Berarti kalau untuk PLN Yogyakarta sendiri ini program CSR-nya memprioritaskan di daerah Yogyakarta dan sekitar Jawa Tengah aja berarti? Jadi gini, kalau kita itu tergantung dari unitnya ya, unit regional, jadi teritorial wilayah. Jadi di mana berdasarkan based on unit. Jadi unit kami ini UP3 namanya, unit pelaksana. Oh iya. Nah, unit pelaksana kami itu melingkupi DIY saja. Oh iya. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Bantul, Gunung Kidul, Sleman, ya nggak? Pokoknya 4 kabupaten ya 1 kota, ya nggak? Nah, kami hanya yang untuk di Jogja, yang unit kami mengelola ya memang DIY saja. Nanti kalau yang untuk teman-teman Jateng itu tergantung dia UP3-nya di mana. Kalau dia Sukoharjo ya only Sukoharjo aja yang dia kelola. Kalau dia Semarang saja. Based on-nya unit tempatnya, geografi unitnya. Iya, Pak. Gitu. Wilayah cakupan kerjanya. Iya. Kami nggak punya hak untuk ngerjain yang punya Semarang. Tapi kami semua karena di bawah Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, kontrolnya, monitoringnya, dan pendampingan secara unit PLN-nya itu dari Semarang. Gitu. Jadi semua orang nih yang ada di UP3 Semarang, UP3 Sukoharjo, Klaten, dan lain-lain, itu tetap dikolek oleh teman-teman yang ada di Semarang. Unit Induk yang kelasnya lebih tinggi 1 tingkat dari kami. Untuk pedomannya sendiri Bu, kan kita tahu kok misalnya PLN itu memang perusahaan nasional dari negara ya. Nah kan, jadi untuk pelaksanaan program di wilayah Jogja itu, apakah ada yang PT PLN itu harus mengikuti aturan-aturan dari wilayah Jogjanya? Kan udah ada aturan dari negara, gimana terus harus mengikuti aturan dari pemerintah Jogjanya? Ya. Jadi kalau yang dilakukan di PLN itu kita ada edaran direksi, terus ada juga peraturan Kementerian BUMN. Kan kami kan di bawah Kementerian BUMN. Jadi kami ada aturan mainnya. Jadi nanti saya kasih yang aturan kementeriannya aja ya. Nah, tata kelola tanggung jawab sosial lingkungan. Ya itu berlaku semua sama. Yang BRI, BNI semua sama. Ngacunya seperti itu. Jadi kita ngacunya bukan pemerintah only. Berarti ada 2 acuan berarti ya. Secara internalnya PLN sendiri kita punya aturan main dari direksi, terus yang tingkat di atasnya dari peraturan kementerian, walaupun nanti ujung-ujungnya juga pemerintah. Sebenarnya ini turunan dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kan. Terus nggak lupa juga kayaknya ini juga ada ISO 26000 ya. Oh iya. Kita juga ngelola semua pengelolaan ini juga mengacu ke ISO 26000. Nanti tinggal cari aja, searching, kan ada tuh peraturan kementerian tentang TJSL, cari aja. Mengenai yang lagi
apa yang lagi ramai sekarang kan di Sumatera itu lagi mati lampu udah 2 hari ya Bu ya. Ya, Nah itu apakah CSR akan terlibat untuk isu tersebut atau hanya PLN yang di klaster Sumatera saja, yang di Jawa hanya fokus yang di Jawa gitu? itu kan semua kita kan menginduknya ke PLN pusat. Iya. Biasanya nanti PLN pusat yang akan melakukan pengaturan lebih lanjut. Karena kan kita itu bukan regional kami, Iya. bukan wilayah kerja kami, tapi biasanya PLN pusat akan lebih tahu, lebih paham apa yang harus dilakukan. Karena komunikasi dan TJSL itu jadi satu kesatuan di PLN. Jadi kalau bicara seperti itu nanti pusatnya sudah punya. Ya, kalau saya tidak tahu untuk programnya seperti apa karena kewenangan kami hanya di Jogja. Ya, tapi tetap ada, biasanya ada. Oh iya. Ya untuk mengembalikan citra perusahaan, Iya. apa istilahnya menjaga trust dari konsumen dan konsumen ya, masyarakat itu kan konsumen gitu-gitu. Biasanya ada, tapi bentuknya apa dan seperti apa itu only pusat, karena pusat yang punya kewenangan langsung untuk bisa masuk ke wilayah-wilayah kerja secara nasional. Ya. Apalagi banyaknya untuk keberlangsungan program CSR dari Jogja sendiri. tantangan ya. Iya. Tantangan itu biasanya ya kalau dari kami sih itu challenge saja ya. Semakin tertantang, semakin dapat jalan, semakin semangat untuk menyelesaikan. Jadi kalau di PLN itu kami sudah biasa dengan akhlak amanah, beradaptif, equity, lincah dan sebagainya. Nah, kalaupun ada tantangan dan challenge, ini kita selesaikan. Biasanya kan mesti beda-beda ya. Gitu. Nah itu sudah jadi happy, sudah jadi budaya di PLN. Tantangan itu bukan sesuatu yang membuat kita harus mundur ke belakang. Justru tantangan itulah yang akan memberi semangat, memberi melahirkan ide-ide kreatif buat kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau bicara tantangan ya kita hadapi, kita selesaikan. Semangat. Kita selesaikan. Terus kalau misalnya ketemu masalah kayak itu, berarti dari tim CSR-nya sendiri cara komunikasi ke publiknya gimana? Kami untuk bicara publik maksudnya mempublikasi. Memulai program tersebut. Publikasi. Iya, publikasi. Publikasi kan gini, komunikasi itu kan ada dua. Iya. Kemana, ke penerimanya atau ke publiknya? Kalau ke penerimanya sih kita nggak masalah ya, karena kita akan ada supervisi. Supervisi itu kan kita lakukan dalam periode dan kita ada monitoring dan evaluasi dengan waktu yang berjadwal. Jadi misalnya saya dengan Mbak Sari dengan teman-teman biasa kami datang minimal 1 bulan sekali, minimal 1 minggu sekali. Untuk apa? Datang, ketemu dengan warga, ketemu dengan pengelola, dengan Upaliro. Kita biasanya akan diskusi apa kendalanya, terus apa lagi yang harus kita selesaikan, gitu kan. Nah, ada program terbaru, bagaimana kalau kita inisiasi lagi programnya begini-begini. Nah, itu kalau dari sisi kami komunikasinya kontinu karena kita berangkat dari adanya Monef itu. Jadi ada evaluasi keberlanjutan, ada evaluasi program. Jadi kita bersepakat untuk bikin satu kegiatan yang misalnya 10 item, kan kita selalu ada evaluasi dan monitoring. Kok baru tercapai 25%, harusnya bulan ini sudah tercapai 50%. Kendalanya apa? Yang harus diselesaikan bagaimana? Supporting yang perlu kami lakukan apa? Tapi kalau untuk publikasi ke umum, ke masyarakat dalam bentuk media dan lain sebagainya, itu dari kehumasan. Karena kebetulan kami di PLN ini sudah ada
komunikasi korporat. Jadi semua harus dikoordinir oleh tim komunikasi korporat. Jadi nanti fungsi humas lah yang akan membungkus ini semua untuk menjadi satu rilis atau jadi satu publikasi seperti itu. Oh ya, jangan lupa kita itu memang harus mempublikasikan program-program yang sudah di-create PLN, karena kita ada namanya buat itu salah satu dua ya, pengukuran keberhasilan program itu ada dua. Jadi ada namanya pengukuran SROI, Sustainable SROI, bukan aja SROI. Return on investment. Nah, sustain rate Return on investment. SROI namanya. Jadi pengukuran keberhasilan program itu dia berhasil atau tidak. Jadi ada Social return on investment. Nah, ada namanya penilaian SROI, pengukuran SROI, Social Return Investment Program. Social return on investment. Nah, jadi berapa rupiah yang dikeluarkan PLN itu menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat. Nanti ada rumusnya, cari aja SROI. Nah, itu satu SROI. Terus nanti ada namanya pengukuran kepuasan masyarakat ya. Kepuasan masyarakat. Terus nanti ada lagi namanya PR value. PR value itu berapa persen pemberitaan terkait kemanfaatan ini di media. Nah, PR value itu biasanya kita ukur juga. Ada berapa sih yang meliput ini, yang menuliskan ini, yang merilis ini jadi berita atau jadi publikasi gitu. Jadi tiga itu. Rasa kalau dari Kemku dan Sibu, Oke. kalau boleh saya konklusikan, saya buat rangkuman, berarti dari PLN Kerjamakta ini untuk program CSR-nya itu terbagi dari segi lingkungan, pendidikan dan juga ekonomi. Dan proses pelaksanaannya itu hanya Sosial, lingkungan, ekonomi, pendidikan. Oh iya, pendidikan, sosial, Lingkungan enggak ya kita? Ekonomi, pendidikan, ekonomi, pendidikan dan sosial ya. Dan tempat pelaksanaannya itu hanya di sekitar Yogyakarta Iya, saja. betul. Kemudian untuk dari inisiatif program pemrograman CSR-nya ini berangkat dari internal PLN dan juga dari pemerintahan. Ya, isu. Ya, untuk Ya, isu CSR-nya ini. Kemudian untuk manfaatnya juga bisa didapatkan dari internal maupun eksternal, dari PLN dan juga pihak penerima program CSR. Jadi tiga. Jadi manfaatnya sisi PLN, penerima manfaat dan stakeholder. Stakeholder itu macam-macam sih. Kemudian jadi kayak untuk jangka waktunya juga maksudnya sesuai dengan social mapping yang dilakukan pada awal pemrograman ya. Semoga bermanfaat. Nanti dicari aja ya. Jadi nanti yang kementerian peraturan kementerian tentang kementerian BUMN ya terkait CSR, terus masuk mungkin ISO 26000 itu kan darah ngacu ke sana juga. Darah masuk SROI gitu ya. Terus cara ngitung PR value gitu kita cari. Itu aja kunci-kuncinya. Terus social mapping itu apa aja? Mungkin standar aja kalau itu mah. Tools aja kan kopinya. Oke. Ya, demikian. Terima kasih banyak Ibu ada Mbak Sari. Ya. Sekelumit perkenalan kita. Terima kasih atas kehadiran adik-adik ya. Semoga sharing session kita kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan ke depan tidak ada kendala dengan studinya. Dan mungkin bisa diceritakan di
beritahu kepada halayak ramai bahwa PLN itu tidak cuma jual listrik. Jadi kalau mati lampu tuh pasti ingatnya PLN kan. Tapi kalian nggak pernah tahu apa yang dilakukan PLN itu banyak juga hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, dengan kami ceritakan ini, jangan jadi tahu bahwa tugas PLN itu tidak hanya menyediakan listrik untuk rakyat Indonesia, tapi juga melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya untuk kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dari Sabang sampai Merauke kita lakukan, semua itu kita lakukan. Itu ya. Oke, sama-sama. Ya, Terima kasih sudah meluangkan waktunya. ya sama-sama. Oke, mau foto dulu? Boleh. Boleh.